Halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Kali ini saya akan merangkumkan alur cerita film The Patriot yang dirilis tahun 2000. Film ini berlatar pada tahun 1776 selama Perang Revolusi Amerika. Film ini menceritakan tentang seorang petani dan juga duda dengan 7 orang anak. Dia juga seorang mantan veteran perang. Dia adalah Benjamin Martin. Mereka semua tampak hidup damai dan bahagia di perkebunan miliknya. Suatu ketika, dia mendapat surat undangan ke Charlestown untuk memberikan suara di Majelis Umum Carolina Selatan. Dia dan anak-anaknya berangkat ke Charlestown untuk memenuhi undangan tersebut, sekaligus untuk menemui adik mendiang istrinya yang bernama Charlotte. Terlihat anak-anak tampak bahagia bertemu dengan bibi mereka. Dilihat dari gerak-geriknya, Benjamin Martin dan Charlotte juga sepertinya menyimpan rasa cinta di antara mereka. Di sana, anak pertama Benjamin Martin yang bernama Gabriel juga bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Anna Howard. Di dalam pertemuan, Kolonel Harry Burwell dari pasukan Kontinental meminta mereka untuk bergabung mendeklarasikan kemerdekaan dan berperang melawan pasukan kerajaan Inggris. Tapi, hal itu ditentang oleh beberapa orang di ruangan itu termasuk Benjamin Martin. Dia dengan tegas menolak untuk memberikan suara karena tidak mau ikut berperang. Hal itu bertolak belakang dengan keinginan Gabriel dan membuatnya kecewa. Hingga akhirnya, jumlah suara yang menginginkan berperang lebih banyak dan lebih unggul. Maka, Carolina Selatan juga mengirimkan sukarelawan untuk ikut berperang. Tanpa persetujuan ayahnya, Gabriel mendaftarkan dirinya sebagai tentara kontinental. Walaupun Benjamin sudah melarang, tapi dia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Gabriel. Kolonel Harry Burwell berjanji kepada Benjamin untuk menempatkan Gabriel di bawah komandonya dan akan menjaganya. 2 tahun kemudian, Charlestown jatuh ke tangan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Cornwallis. Charlotte juga akhirnya mengungsi dan pindah ke perkebunan miliknya di Shanty. Sementara itu, pasukan Kontinental mengalami kekalahan telak menghadapi pasukan Inggris. Hingga Gabriel dan tentara kontinental yang lain ditugaskan ke Carolina Selatan untuk melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Cornwallis. Gabriel terus memberikan kabar tentang dirinya dengan mengirimkan surat untuk keluarganya. Suatu hari, saat Benjamin Martin sedang bertani, dia melihat seekor kuda yang berlari dan dikejar oleh anak-anaknya hingga ke sungai. Di sungai itu, mereka melihat banyaknya mayat korban perang yang hanyut. Benjamin kemudian menyuruh anak-anaknya untuk segera pulang ke rumah. Ketika sedang makan malam, Benjamin mendengar dengan jelas suara meriam yang mengartikan bahwa pertempuran mulai mendekat ke rumah mereka. Tapi, Benjamin mencoba meyakinkan dan menenangkan anak-anaknya kalau peperangan akan menjauh dari rumah mereka. Tak lama kemudian, ada seorang tentara yang terluka mencoba masuk ke rumah mereka. Ternyata itu adalah Gabriel yang sedang terluka. Dia lari untuk mengirimkan sebuah pesan ke Hillsborough. Dan peperangan terus terjadi hingga sampai ke sekitar rumah mereka. Esoknya, Benjamin mencoba merawat tentara yang terluka dari kedua belah pihak. Ratusan tentara Inggris datang ke sekitar rumah Benjamin Martin, dan seorang perwira Inggris mengucapkan terima kasih kepada Benjamin karena telah merawat pasukannya yang terluka. Tapi tiba-tiba datang rombongan pasukan kavaleri Inggris yang dipimpin oleh Kolonel William Tavington. Dia memerintahkan semua pasukan Inggris yang terluka untuk dibawa ke markas dan membunuh semua pasukan kontinental yang terluka. Dia juga memerintahkan untuk membakar rumah dan gudang milik Benjamin Martin dan merampas kuda dan persediaan makanannya. Tiba-tiba, salah seorang tentara menemukan surat yang dibawa oleh Gabriel. Oleh karena itu, Tavington memerintahkan untuk menangkap Gabriel dan dibawa ke Camden untuk dihukum mati karena dianggap sebagai pemberontak. Benjamin mencoba menghalanginya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena di bawah ancaman Tavington. Saat pasukan Inggris akan membawa Gabriel, Thomas berlari dan berusaha menyerang tentara Inggris, tapi Tavington dengan kejam langsung menembak Thomas hingga dia meninggal. Dengan hati yang hancur penuh amarah dan dendam, Benjamin masuk ke dalam rumahnya yang sedang terbakar untuk mengambil senjata dan tidak ketinggalan kapak tomahawk-nya. Kemudian ia keluar dan mengajak Nathan dan Samuel pergi menyelamatkan Gabriel dan meminta anak-anak yang lainnya untuk bersembunyi dan menyuruh mereka untuk pergi ke rumah bibinya jika Benjamin tidak juga kembali. Karena lebih menguasai medan,
Benjamin mencoba untuk menyergap pasukan yang membawa Gabriel. Benjamin memberi arahan kepada anak-anaknya untuk menembak perwiranya terlebih dahulu. Dia juga mengingatkan cara membidik senapan sesuai latihan yang pernah ia ajarkan sebelumnya. Ketika konvoi pasukan Inggris mendekat, Benjamin dan anak-anaknya memberikan kejutan dengan menyerang mereka. Setelah ia menembakkan senapannya, ia kemudian berlari ke tempat senapan lain yang telah ia siapkan sebelumnya. Hingga akhirnya, Benjamin dan anak-anaknya berhasil menghabisi pasukan Inggris yang membawa Gabriel, dan Gabriel pun berhasil diselamatkan. Benjamin dan ketiga anaknya kembali ke rumah mereka yang telah hangus terbakar. Dia mengumpulkan mainan Thomas yang berserakan di samping jasadnya. Mereka kemudian menguburkan Thomas dan mendoakannya. Di kamp markas Inggris, Tavington mencoba bertanya kepada salah satu tentara yang berhasil selamat atas serangan yang dilakukan oleh Benjamin. Prajurit itu terlihat sangat ketakutan dan bilang yang melakukannya hanya satu orang, tapi seakan-akan mereka ada banyak di sekeliling mereka. Dia menganggap yang menyerang mereka seperti sosok hantu. Kemudian, Tavington menyuruh anak buahnya untuk melakukan patroli dan menangkap Benjamin yang diibaratkan sebagai hantu. Dia juga kedatangan Kapten Willis yang merupakan tentara kontinental yang berkhianat dan memilih untuk bergabung dengan Inggris. Benjamin dan anak-anaknya memutuskan untuk pindah ke rumah Charlotte yang dirasa masih aman. Di sana, Benjamin merasa menyesal karena tak bisa berbuat apa-apa hingga Thomas terbunuh. Gabriel memutuskan untuk kembali ke tentara kontinental walaupun ayahnya sempat melarangnya. Benjamin juga akhirnya memutuskan pergi berperang dan berpamitan kepada anak-anaknya dan juga Charlotte. Di tengah perjalanan, Gabriel masuk ke dalam rumah yang telah ditinggalkan penghuninya. Di sana, dia melihat pertempuran antara pasukan kontinental dan pasukan Inggris. Benjamin juga menyusul Gabriel di rumah itu. Dia sangat menyayangkan strategi yang dipakai oleh tentara kontinental yang berhadapan langsung dengan pasukan Inggris di lapangan terbuka. Karena sudah pasti pasukan kontinental akan sangat mudah dikalahkan oleh pasukan Inggris. Karena mereka kalah jumlah dan kalah peralatan dibanding pasukan jubah merah. Di dalam tenda markas Inggris, Tavington mendapat teguran dari Jenderal Cornwallis karena bertindak tidak sesuai dengan perintah dan bertindak brutal sehingga dia dijuluki sebagai tukang jagal oleh penduduk. Sementara itu, di markas pasukan kontinental, Benjamin Martin dan anaknya menemui Kolonel Harry Bowell yang sepertinya menyimpan beban yang sangat besar karena pasukannya hampir kalah. Benjamin mengajukan dirinya untuk bergabung dengan pasukan kontinental. Dengan senang hati, Harry langsung menjelaskan bahwa di utara, pasukan Inggris hampir menguasai Washington. Dan di selatan, pasukan Inggris sudah merebut Charlestown yang dipimpin oleh Jenderal Cornwallis. Harapan satu-satunya hanya menghambat Cornwallis di selatan sampai pasukan Prancis datang. Prancis menjanjikan armada dan 10.000 pasukan. Hal itu diyakinkan oleh salah satu tentara Prancis yang bernama Mayor Jean Villeneuve. Jean juga nantinya akan membantu Benjamin untuk melatih para milisi. Harry kemudian mengangkat Benjamin sebagai perwira lapangan dengan pangkat kolonel karena pengalamannya. Benjamin juga meminta anaknya untuk dipindahkan ke bawah komandonya. Dia memerintahkan Gabriel untuk mengumpulkan milisi di Harrisville, Pembroke, dan juga Wakefield. Sementara, Benjamin akan mengumpulkan milisi dari sisi utara dan mereka akan bertemu di Black Swamp. Di pihak Inggris, Tavington mendapat teguran dari Cornwallis karena tindakan brutalnya. Menurut Cornwallis, pasukan yang menyerah akan diberikan ampunan, tapi Tavington justru membantai mereka. Cornwallis meminta Tavington untuk menghentikan taktik brutalnya. Gabriel mencoba mengumpulkan para sukarelawan untuk bergabung dan ikut berperang. Dengan dibantu Anna, dia berhasil mengumpulkan beberapa sukarelawan. Di satu sisi, Benjamin dan Jean juga berhasil mengumpulkan sukarelawan dengan cara mereka. Singkat cerita, Gabriel dan Benjamin yang sudah mengumpulkan beberapa sukarelawan bertemu di Black Swamp. Benjamin tampak melebur mainan milik Thomas yang terbuat dari timah untuk dijadikan peluru. Dan Jean melatih para milisi untuk siap berperang. Mereka berperang secara gerilya dan merampas pasokan logistik Inggris, sekaligus menghambat jalur logistik bagi tentara Inggris. Hingga suatu hari, mereka berhasil merebut kiriman pribadi Cornwallis yang berisikan barang-barang penting miliknya. Tentu saja hal itu membuat Cornwallis sangat murka.
Dia menyalahkan Tuffington yang tidak bisa melindungi jalur suplai dari para milisi. Tuffington membuat pembelaan kalau mereka bukan milisi sembarangan. Mereka semua adalah para milisi yang dilatih dan dipimpin oleh penjamin yang mereka juluki sebagai hantu. Tapi Cornwallis tetap menyalahkan Tuffington karena kebrutalannya sehingga menciptakan sosok hantu tersebut. Saat Cornwallis dan petinggi tentara Inggris yang lain sedang mengadakan pesta, diam-diam penjamin dan para milisinya menyusup ke kapal Inggris dan meledakkannya. Para milisi kembali ke rumah masing-masing untuk bertemu dengan keluarga mereka dan juga mengumpulkan perbekalan untuk perjuangan mereka. Gabriel juga menyempatkan untuk menemui Anna, kekasihnya. Hingga suatu ketika, saat penjamin dan para milisi akan merampas suplai tentara Inggris, mereka terkena perangkap karena di dalam kereta itu berisi para tentara Inggris bukan barang seperti yang mereka kira. Tuffington dan juga pasukan kavalerinya juga sudah mengintai dari kejauhan. Hingga akhirnya penjamin memerintahkan untuk menembak dan mundur, tapi pasukan Tuffington terus mengejar. Mereka terkepung oleh banyaknya pasukan Inggris, sehingga banyak di antara mereka yang gugur dan ditangkap. Sementara, penjamin, Gabriel, dan para milisi yang selamat melarikan diri ke Black Swamp. Hal itu membuat para milisi yang selamat merasa frustasi, dan ada yang memutuskan untuk berhenti. Tapi, Jean meyakinkan mereka bahwa pasukan Prancis akan segera datang dan membantu mereka. Ketika Benjamin dan Gabriel sedang berbincang, mereka kedatangan teman mereka yang selamat dan memberi informasi bahwa Inggris menahan 18 orang teman mereka dan akan membunuh mereka semua. Saat mereka semua akan dieksekusi, Benjamin datang dengan membawa anjing peliharaan Cornwallis yang sudah dia rampas sebelumnya. Cornwallis pun menemui Benjamin dan mereka membuat suatu kesepakatan. Benjamin meminta pertukaran tawanan. Dia ingin 18 temannya yang ditawan untuk dibebaskan dan ditukar dengan tawanan miliknya yang mengaku menangkap 18 perwira Inggris. Untuk lebih meyakinkan Cornwallis, Benjamin mengajaknya untuk melihat perwira itu dari sebuah teropong. Dengan terpaksa, Cornwallis menuruti permintaan Benjamin untuk melakukan pertukaran tawanan. Ketika Benjamin akan pergi, kedua anjing Cornwallis ingin ikut, tapi Benjamin melarangnya. Di sana, dia juga berpapasan dengan Tuffington. Tuffington ingin membunuh Benjamin di sana, tapi dilarang oleh pimpinannya. Dan dia pun akhirnya menghina Benjamin dan mengingatkan bahwa dia puas sudah membunuh anaknya. Dengan penuh dendam dan menahan amarah, Benjamin mendekati Tuffington dan berjanji akan membunuhnya sebelum perang berakhir. Dan Benjamin pun berhasil membawa pulang teman-teman mereka dan kedua anjing milik Cornwallis. Tentu saja hal itu membuat Cornwallis murka karena telah ditipu oleh Benjamin. Dan perwira yang ditahan ternyata adalah orang-orangan sawah yang diberi pakaian tentara Inggris. Karena menangkap Benjamin bukan suatu perkara yang mudah, Tuffington meminta persetujuan Cornwallis untuk menggunakan taktik yang tadinya dianggap sebagai sesuatu yang brutal. Dengan berat hati, Cornwallis menyetujui apapun rencana Tuffington. Kemudian, Tuffington meminta bantuan kepada Wilkins untuk memberikan informasi tentang Benjamin Martin. Wilkins memberitahu keberadaan anak-anak Benjamin yang ada di rumah Charlotte. Salah satu anak Benjamin yang menyadari kedatangan tentara Inggris mencoba membangunkan Charlotte. Dan mereka pun bersembunyi dan berusaha menghindari dari tentara Inggris hingga Gabriel dan Benjamin datang menyelamatkan mereka. Mereka terus berjalan hingga pesisir pantai, dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan mantan asistennya yang kemudian menampung mereka. Benjamin mendapat informasi bahwa Tuffington memiliki daftar nama mereka dan keluarga mereka. Dengan kejam, Tuffington membunuh keluarga milisi dan semua orang yang mencoba menghalanginya. Hal itu membuat para milisi cemas. Kemudian, Benjamin memberikan cuti selama seminggu untuk menemui keluarga mereka masing-masing. Benjamin dan Gabriel juga menemui keluarga mereka di pesisir pantai. Sejenak mereka tampak bahagia di sana dan melupakan perang yang sedang berlangsung. Di sana, Gabriel dan Anna juga melangsungkan pernikahan, dan mereka pun tampak bahagia mengadakan pesta kecil di sana. Benjamin memberikan hadiah ke Anna sebuah kalung peninggalan istrinya. Benjamin juga mengutarakan cintanya kepada
Susan, anak bungsu Benjamin, berbicara dan memanggil namanya untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal. Dan Benjamin tampak bahagia akan hal itu, tapi dia tetap harus pergi. Ketika sampai di Black Swan, Benjamin mengira semuanya tidak akan datang. Tapi akhirnya mereka semua kembali, termasuk Jane, seorang tentara Prancis. Ketika Anna dan keluarganya kembali ke desanya, di sana sudah banyak tentara Inggris yang meminta seluruh penduduk untuk berkumpul di gereja. Di dalam gereja, Tavington menginterogasi mereka untuk menunjukkan keberadaan Benjamin dan para milisinya. Setelah mendapat informasi itu, Tavington memerintahkan anak buahnya untuk mengunci mereka semua di dalam gereja. Dan dengan kekejamannya, Tavington memerintahkan Wilkins untuk membakar gereja itu. Walaupun Wilkins sempat menolak, tapi dia terpaksa mengikuti perintah atasannya. Semua penduduk dibakar hidup-hidup di dalam gereja itu. Wilkins tampak menyesali perbuatannya dan hanya bisa menyaksikan gereja yang terbakar dan jeritan manusia di dalamnya. Gabriel dan Benjamin terlambat datang. Mereka mendapati desa yang sudah sepi dan gereja yang terbakar. Mereka akhirnya memakamkan jenazah yang mereka temukan. Tanpa sepengetahuan Benjamin, Gabriel dan beberapa milisi pergi untuk mengejar rombongan Tavington. Mereka mencoba menyerang tentara Inggris dan mendapatkan perlawanan. Hingga akhirnya, Gabriel berhasil menembak Tavington. Ketika Gabriel mendekati Tavington yang pura-pura terluka, Tavington langsung berbalik dan menusukkan pedangnya hingga membunuh Gabriel. Benjamin datang terlambat hingga nyawa Gabriel tidak bisa diselamatkan. Dia sangat berduka atas meninggalnya Gabriel. Harry mencoba menghibur dan mengajak Benjamin untuk bergabung dengannya dan mengingatkan akan cita-cita perjuangan mereka. Karena Benjamin sangat berarti di mata anak buahnya dan prajurit yang lain. Agar mereka dapat memenangkan peperangan ini dan membuat pengorbanan anak-anaknya tidak sia-sia. Tapi Benjamin tetap tidak mau ikut. Ketika ia hendak menunggangi kudanya, dia melihat bendera Amerika yang rusak dan telah dijahit oleh Gabriel. Akhirnya, dia memutuskan untuk bergabung kembali dengan mengibarkan benderanya dan membuat semangat prajurit yang lain bangkit. Di dalam kamp tentara Inggris, Cornwallis mengungkapkan kekecewaannya karena Tavington tidak bisa membawakan Benjamin kepadanya. Cornwallis juga memperingatkan Tavington agar selalu mematuhi perintahnya saat peperangan. Sedangkan di dalam kamp pasukan kontinental, Benjamin memberikan saran strategi kepada komandannya. Dia ingin para milisi berada di garis depan pertempuran, menembak sebanyak 2 kali kemudian mundur. Dia juga menyempatkan melebur sisa mainan Thomas untuk dijadikan peluru. Pertempuran antara pasukan kontinental dan pasukan Inggris pun tiba. Mereka semua bertemu di lapangan peperangan yang luas. Dengan jelas pasukan kontinental kalah jumlah dengan pasukan reguler Inggris. Tapi Benjamin sudah menyiapkan strategi untuk melawan pasukan Inggris. Benjamin memimpin pasukannya di garis depan. Dia memerintahkan pasukannya untuk menembak pasukan Inggris. Dan Inggris pun membalas tembakan tersebut. Tavington yang melihat Benjamin dari kejauhan memutuskan menyerang sebelum mendapatkan perintah. Cornwallis merasa kesal karena Tavington bertindak gegabah dan tidak mengikuti perintahnya. Benjamin memerintahkan untuk menembak yang kedua kalinya dan memerintahkan mereka semua untuk mundur. Melihat hal itu, Cornwallis memerintahkan untuk mengarahkan pasukan infanteri maju dan menghabisi pasukan lawan yang ada. Setelah Benjamin lari hingga ke balik bukit dan dikejar tentara Inggris, ternyata tentara kontinental sudah menunggu mereka dengan persenjataan lengkap. Membuat pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil membunuh beberapa pasukan kavaleri yang dipimpin Tavington. Tapi usaha pasukan kontinental mendapat perlawanan yang tidak mudah dari pasukan Inggris. Saat pasukan kontinental yang ada di garis depan akan mundur, Benjamin mencoba mengibarkan bendera maju ke depan dan meminta semua untuk terus maju. Dan seperti mendapat semangat baru, seluruh pasukan kontinental berbalik dan menyerang pasukan Inggris.
Benjamin juga akhirnya berduel dengan Tavington dengan senjata andalannya yaitu kapak Tomahawk. Setelah duel yang panjang, akhirnya Benjamin berhasil membunuh Tavington sambil mengingat anaknya. Karena kalah, Cornwallis memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur, hingga Cornwallis kabur ke utara bersama pasukannya. Selama beberapa bulan, pasukan kontinental terus menggempur pasukan Inggris, hingga Cornwallis berlindung di Yorktown. Hingga pasukan Prancis datang dan mengepung Cornwallis yang tidak bisa mundur lagi. Akhirnya, Cornwallis menyerah dan bersembunyi karena malu. Setelah peperangan selesai, mereka semua berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing. Benjamin akhirnya kembali dan berkumpul bersama keluarganya. Dan di akhir film, Benjamin mengajak keluarganya pulang ke rumahnya. Di sana, mereka melihat rumah mereka yang sudah terbakar sedang dibangun oleh teman-teman milisinya saat berperang. Salah satu temannya mengatakan, dia teringat akan kata-kata Gabriel, bahwa setelah memenangkan peperangan, mereka ingin membangun dunia yang baru. Dan hal itu dimulai dari rumah Benjamin. Dan film pun selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah mampir di video saya. Sampai jumpa di film selanjutnya.